Mana para imam? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، حياكم الله جميعا ايها الاخوه الكرام. ولعل موضوع محاضرتنا باذن الله عز وجل سيكون حول وسائل الثبات على دين الله من سورة الإسراء، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى سنكمل شرح الوصية الصغرى التي لم يتبقى معنا منها إلا الشيء اليسير فقط، فأخبر زملائكم بأننا سنكملها بعد العشاء وما ذهب بعضهم. بارك الله فيكم. Tapi sekalian, beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan sebagai mukadimah prolog hadarat ini, insyaallah maudu atau judul daripada muhadharah ini berkaitan dengan cara-cara atau wasail at-tabat untuk kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Isra. Jadi kalau ada yang mempunyai Al-Quran, mushaf terjemahan bisa dikeluarkan atau membaca surah Al-Isra. Kemudian beliau juga mengatakan, insyaAllah pada Isya nanti setelah selesai muhadharah ini, beliau akan kembali melanjutkan pembahasan kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Wasiyah As-Sughra. Oleh karena itu kepada seluruh lajnah harap disampaikan kepada ikhwah dan akhwat, karena insyaallah pada Isya nanti kita akan melanjutkan sedikit karena tersisa sedikit dari akhir kitab tersebut. نريد أحد الأخوة الذين قراءتهم جيدة وأصواتهم جيدة أن يأتي إلى هنا. Beliau ingin kalau ada ikhwah yang bacaannya bagus, suaranya bagus, untuk maju ke depan. تفضل إخوة. من؟ حتى نبدأ. إيه. اجلس هنا. خليه يجلس هنا. ما يتأخر. تفضل. مكبر tidak ada مكبر خلي يستلم مكبر شيخ هذا شيخ موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وحملناهم في البر والبحر
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا أوحينا لتفتري علينا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا استمعتم أيها الأخوة الكرام إلى هذه الآيات من سورة الإسراء بس قبل أن نبدأ الصغار هؤلاء شغلوني كثيرا. Coba anak-anak yang di ujung belakang itu ini dulu dijaga dulu karena mereka manjat-manjat, perhatian beliau terganggu ini. يقول الله عز وجل في هذه الآيات الله عز وجل يقول في هذه الآيات وإن كانوا بعدما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات إلى آخره قال وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. هنا يذكر الله عز وجل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات مع قريش. Tapi beliau memulai bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat yang terdapat dalam ayat yang ke-70, 71 dan 72 tentang pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak cucu Adam, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna. Dan hampir-hampir saja orang-orang kafir Quraisy itu memberikan ujian, cobaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menyebut bahwasanya orang-orang kafir Quraisy telah memberikan cobaan-cobaan, memberikan fitnah-fitnah yang sangat banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قريش
حاولت أن تفتن النبي صلى الله عليه وسلم في دينه بأن عرضت عليه المال. حاولت أن تفتن النبي صلى الله عليه وسلم بأن شوهت سمعته، زعمت أنه مجنون وأنه ساحر. حاولت أن تشوه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن قالت هو يريد أن يجعل العرب متفرقين، أن يفرق وحدة العرب. فحاولوا بكل طريقة أن يبعدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين. Orang-orang kafir Quraisy, di antara apa yang mereka lakukan untuk menguji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan fitnah kepada beliau, mereka kemudian melakukan begitu banyak hal. Mereka melakukan begitu banyak usaha agar kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti dari apa yang beliau dakwakan. Beliau pernah ditawari harta yang sangat banyak oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau juga pernah digelar sebagai orang yang sahir, sebagai tukang tenung dan sebagainya, agar kemudian gelar yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terpercaya itu tidak lagi disandang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan bahwasanya dakwah dan apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini bertujuan untuk memecah belah orang-orang Arab pada saat itu. Dan begitu banyak hal-hal yang mereka lakukan untuk menggagalkan dakwah dan mensukseskan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu banyak ujian tersebut, maka siapakah yang telah memberikan keistiqomahan dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqamah di atas agama ini? Allah Azza wa Jalla yaqul ya Muhammad, nahnu Allah Azza wa Jalla thabbataka ala hadha ad-din. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengokohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, dalam ayat yang dibacakan tadi, telah menjelaskan bahwasanya satu-satunya yang memberikan keistiqomahan dan thabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Yani laula ni'matullah azza wa jalla alayk la asbahta sadiqan wa khalilan wa muhibban lil musyrikin. Kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keistiqomahan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka hampir-hampir saja beliau akan condong dan ikut dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Walau asbahta ma'al musyrikin la'adzabnaka 'adaban shadida. Kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam condong kepada mereka dan ikut kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adab yang sangat pedih. Allah Azza wa Jalla yudzakir an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin ni'mah allati an'amaha alayhi wa hiya ni'mat ats-tsabat 'ala ad-din. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini memberikan tazkir dan peringatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang begitu besar ini, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pasti akan condong kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut. Fahal anta ayyuhal muslim tatadhakkar hadhihi an-ni'mah allati nasha'ta 'alayha am annaha asbahat qadiyya sahla binisbati lak? Oleh karena itu setiap muslim, setiap kita seharusnya selalu terngiang-ngiang dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini, di mana kita diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan keistiqomahan, ataukah mungkin kita sudah lupa dengan nikmat yang begitu besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika anta fi bidayati surah al-Fatihah taqul alhamdulillahi rabbil alamin. Tahmaduhu ala madha? Awwal ni'mah tahmaduhu 'alayha annahu ja'alaka musliman. Oleh karena itu di dalam surah Al-Fatihah ini dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita seorang muslim dalam agama ini. فكلما ازددت طاعة ازددت مسؤولية لأنك تحاول أن تثبت على هذه الطاعة. Oleh karena itu semakin banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya semakin besar tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semakin banyak ketaatan, maka semakin banyak pula nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu keistiqomahan yang Allah akan berikan kepada kita. Man waffaqahu Allah azza wa jalla
يثبت عليها. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat jamaah, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. وهكذا من فضل الله عز وجل لعباده لا بد أن يتذكر نعمة الله عليه ويسأله أن يثبت عليها. Dan begitu dengan ibadah-ibadah yang lain, ya, ibadah-ibadah yang lain seperti itu juga. Kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taufik, memberikan keistiqomahan kepada kita, maka kita harus selalu ingat dengan keutamaan yang sangat besar ini. Allah Azza wa Jalla بعدما ذكر محاولات المشركين في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من دينه وصده عن دعوته، ذكر بعدها وسائل وطرائق للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده حتى يثبتوا على هذا الدين. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usaha dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menggagalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan ayat-ayat, beberapa ayat yang berkaitan dengan wasailu tsabat. Bagaimana cara kita untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau sepeninggal beliau, kita ini bisa mengikuti metode-metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Awal hadhihi wasail qala Allah aqimis salata. Iqamatus salat. Ma ma'na iqamah? An tuaddiha 'ala al-wajh as-sahih. Shurut, wajibat, arkan bi khushu'. Huna tazdad thabatan 'ala hadha ad-din. Yang paling pertama di antara metode agar kemudian kita bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan ibadah salat. Apa maksud menegakkan ibadah salat? Iqamatus shalah adalah mengerjakan ibadah salat lengkap dengan syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ini, maka insya-Allah pada saat itu kita akan semakin istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani, نعيش الآن في فتن. لو خرجت خارج المسجد وجدت فتن كثيرة جدا. ممكن أن تترك الإنسان يترك الطاعة التي هو عليها، يترك الخير الذي هو فيه. فتن أموال، فتن شهوات، فتن نساء، فتن أشكال كثيرة من الفتن نسمعها ونشاهدها، فنحن في حاجة أن نتمسك بهذا الدين بقوة، وهذه الوسائل تساعدنا على ذلك. Ikhwah sekalian, kita saat sekarang ini hidup di tengah-tengah fitnah yang sangat banyak. Antum kalau coba keluar dari masjid ini, antum akan melihat dan mendengarkan begitu banyak fitnah yang antum dapatkan di jalan dan seterusnya. Antum bisa melihat begitu banyak fitnah, mendengarkan begitu banyak fitnah dan ujian-ujian yang dapat menguji ketaatan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini akan membantu kita untuk bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. يقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس هذا وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر أي أن ترتفع الشمس فتصبح عمود في السماء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata liduluki syams. Kata beliau, dulukus syams ini adalah waktu salat zuhur, ketika matahari berada di atas kepala kita sejajar dengan kita. Ila ghasaqil lail hada waqt salat al-isya. Kemudian ila ghasaqil lail, ghasaqul lail kata beliau adalah waktu salat isya masuk. Wa Qur'an al-fajr, hada waktu salat al-fajr. Wa Qur'an al-fajr, maka ini adalah waktu salat fajar atau salat subuh. Jadi dalam satu ayat ini berapa salat yang disebutkan? Dijawab. Mana baqi? Tersisa berapa? Ya. Baqi al-maghrib wal 'asr. فهنا ذكر الظهر والعشاء وبينهما وقتان. فأهل العلم يقولون هذا يشمل وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وخص الفجر لوحدها لخصوصية صلاة الفجر. إذن الأوقات الموجودة في الآية 5. Iya. Jadi sebenarnya waktu-waktu salat yang terdapat dalam ayat ini itu ada 5.
Kenapa? Karena para ulama kita menafsirkan bahwasanya 3 waktu yang disebutkan dalam ayat ini, waktu zuhur dan waktu isya. Waktu zuhur dan waktu isya ini ditafsirkan oleh para ulama kita mencakup 4 salat yang kita ketahui. Salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan salat fajar atau salat subuh karena keutamaan yang sangat besar di dalam salat subuh tersebut. Jadi salat fajar ini, salat subuh ini disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu kemuliaan salat ini. Jika aradta salat, ihris 'ala as-salawat al-khams kullaha jama'atan fil masjid. Kalau antum menginginkan keistiqomahan di atas agama Allah, maka jagalah kelima salat ini secara berjamaah di masjid-masjid. Tuaddiha bi khushu' bi ada' kamil. Antum kerjakan salat tersebut, dirikan salat tersebut dengan penuh kekhusyuan sempurna. An tusalli as-salat kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajul salli salat muwaddi' ka'annaha akhiru salatin laka fid dunya, ka'annaha sawfa tamutu ba'daha." Salatlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat. Shalli salata muwaddi'. Salatlah engkau seakan-akan engkau akan berpisah dengan kehidupan dunia. Bayangkanlah bahwa ketika antum melaksanakan salat tersebut, maka salat itu adalah salat yang terakhir yang antum lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Law anna lana rajul sayujri 'amaliyah khatirah jiddan. Seandainya saya ada salah seorang di antara kita, kata dokter, orang tersebut akan melakukan operasi dan operasi ini sangat berbahaya sekali. Wa qalu lahu mungkin an tajah al-'amaliyah 5% faqat. Operasi ini hanya akan berhasil 5% saja, 95% tidak berhasil. Faqalu lahu al-'amaliyah ba'da qalil fa akhadha yusalli. Lalu kemudian para dokter mengatakan operasinya akan dilakukan beberapa saat lagi, maka dia kemudian mendirikan ibadah salat. Hal sayafakkiru fi salatihi fi dunya? Apakah dalam salat tersebut dia akan berfikir tentang kehidupan dunia? Bi ayyi shay'in sayafakkiru? Apakah yang akan dia fikirkan? Sayafakkiru fi akhirati. Dia pasti akan berfikir tentang apa yang dia tuju, yaitu kehidupan akhirat. Sayakunu khashi'an fiha, bakiyan fiha. Dia pasti akan khusyuk di dalam ibadah salat tersebut. Sayahris an takuna as-salat kamilah, laysa fiha naqs. Dia akan berusaha sekuat mungkin agar ibadah salatnya itu sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Limadha fa'ala hadha? Li'annaha qad takun akhiru salatin binisbati lahu. Kenapa dia melakukan itu semua, khusyuk, tumanina dan seterusnya? Karena dia yakin bahwa itu adalah salat yang terakhir yang akan dia lakukan. Wa hadha alladhi yanbaghi lana an naf'ala fi kulli salatin min salawatina. Li'annana la nadri mata al-maut. Dan ketahuilah ikhwas sekalian, seharusnya apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu jugalah yang harusnya kita lakukan di setiap salat yang kita lakukan, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Idzan ya ikhwani, akbar sabab min asbab al-thabat 'ala al-hadith ada as-salat kama amara Allah. Maka yang paling dapat membantu kita dan dapat menolong kita untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan ibadah salat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min asbab al-thabat 'ala dinillah amama hadhihi al-fitan as-sabab ats-tsani. Di antara metode atau jalan agar kemudian kita bisa mendapatkan keistiqamahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah salat at-tahajjud wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak. Yang kedua ikhwas sekalian adalah salat tahajud. Antum salat malam ini adalah salah satu metode atau metode yang kedua agar kemudian kita mendapatkan keistiqamahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajjud ya ikhwani hiya allati tasna' ar-rijal. Salat tahajud itu, salat malam itu ialah amalan yang akan membentuk rijal, orang-orang yang memiliki sifat rujulah di dalam agama kita. Salat tahajud itulah yang akan menjadikan kita selalu ikhlas, selalu tulus setiap amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salat lail itu adalah kenikmatan yang sangat tinggi karena tidak ada seorang pun yang melihat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari tersebut. تغلق الغرفة ثم تصلي ما شاء الله وتناجي ربك وتبكي وتستغفر وتتوب. هذه من أكبر الثبات على دين الله. Kemudian salat lail itu antum salat di kamar antum kunci pintu kamar antum. Kemudian antum bertakbir, melaksanakan salat lail, berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antum melakukan itu hanya seorang diri, berdoa-doaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hal yang paling dapat membantu kita untuk sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. ولذلك كان سلفنا الصالح وعلماؤنا وأمتنا السابقة لا يتركون قيام الليل. Oleh karena itu para salafus saleh tidak pernah meninggalkan satu malam pun, melainkan mereka pasti melaksanakan salat lail. Mereka tidak meninggalkan salat lail ini, baik itu mereka dalam keadaan safar ataupun berada dalam keadaan muqim. Bahkan mereka menganggap bahwasanya salat lail ini adalah salah satu dari kelezatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan dunia ini. كان بعضهم يقول هذا هو زادي، هذا هو طعامي، إذا لم أصلي الليل لن أستطيع أن أعمل في النهار. Bahkan beberapa ulama kita ada yang mengatakan, kalau saya tidak salat malam maka saya tidak akan bisa bekerja apapun pada siang harinya. كان بعضهم يقوم يصلي في الليل سرا وخفاء حتى أن أهل بيته من زوجة وأولاد لا يعلمون ذلك. Beberapa ulama salaf kita ada yang salat malam bertahun-tahun lamanya dan keluarga-keluarganya ternyata tidak mengetahui bahwa dia senantiasa menjaga ibadah yang sangat mulia ini. Tidak istrinya, tidak pula anak-anaknya. Bahkan sampai-sampai ada para ulama salaf kita yang ketika mereka sudah melaksanakan salat lail lalu kemudian kembali ke tempat tidurnya, dia kemudian tidak bisa melanjutkan tidurnya lagi karena dia telah bertaubat kepada Allah, dia telah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tempat tidurnya menjadi basah oleh tangisan yang dia lakukan. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salat malam itu adalah kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Wa ba'd ahli al-'ilm kanu yaqulun man lam yaqum al-layl alladhi i'tad 'adam qiyam al-layl ba'dhum ya'udduhu min al-fusaq. Bahkan sebagian ulama kita ada yang menganggap bahwasanya kalau ada dari kaum muslimin, kaum mukminin yang tidak mendirikan salat malam secara terus-menerus, secara kontinu, maka mereka menganggap bahwasanya orang tersebut termasuk orang-orang yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah ikhwas sekalian, siapa yang mulazamah terus-menerus menjaga salat malamnya, maka kehidupannya pasti akan berubah 100%. Oleh karena itu salat malam adalah salah satu metode agar kita mendapatkan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. السبب الثالث الذي ذكره الله عز وجل في محكم كتابه هو قوله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي ومن الليل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هنا الدعاء تدعو الله عز وجل أن تكون صادقا في كل شيء. Kemudian metode yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-80, wa qur rabbi adkhilni, saya bacakan terjemahnya, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Kata beliau, ini adalah metode yang ketiga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
وقل رب أدخلني مدخل صدق. الدعاء من أسباب الثبات على دين الله، أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك. الدعاء تدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في سجوده. Maka di antara metode agar kemudian kita mendapatkan keistiqomahan di atas agama Allah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan ini doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sujud-sujud beliau, dalam salat-salat beliau. Lakin hada ad-du'a yahtaj minna ila idtirab, bima'na annana muhtajuna ila hada ad-du'a. Akan tetapi perlu dicatat ikhwas sekalian bahwa doa ini haruslah senantiasa disertai dengan perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad takun fi makan mali' bil fitan fataqul ya Allah thabbitni, la budda an takuna sadiqah. Boleh jadi suatu saat, suatu ketika kita berada di sebuah tempat, sebuah keadaan di mana kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak fitnah-fitnah yang berada di sekitar kita. Maka pada saat itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keistiqomahan kepada saya. Maka doa ini seharusnya disertai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabab ar-rabi' min asbab الثبات على دين الله هو كما قال الله وقل جاء الحق وزهق الباطل. السبب أن يكون لديك يقين بأن الحق منتصر والباطل مهزوم. Kemudian di antara wasailut tsabat yang keempat adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebenaran pasti dimenangkan oleh Allah sedang kebatilan pasti dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا اليقين يشعرك بأنك منتصر دائما ما دام أنك متبع لكتاب الله وسنة رسوله فأنت دائما منتصر. Ketahuilah bahwasanya kalau kita memiliki keyakinan seperti ini, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya kita pasti akan senantiasa mendapatkan pertolongan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang mendatangkan kebenaran ini? Bukankah dia adalah Allah Subhanahu wa taala? فالذين يزعمون ما تفعله أنت من واجبات ومن سنن ومن خير أن هذا غير صحيح، هذا هو قولهم، وما تفعله هو قول الله، فأيهما أقوى الله أم هم؟ Ketahuilah orang-orang yang mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan dari perkara-perkara ibadah muamalah yang disyariatkan dalam agama kita, mereka mengatakan ini adalah perkara hal-hal yang salah, tidak benar, tidak seharusnya dilakukan oleh umat manusia. Sedangkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan datang dari zat yang maha benar. Maka siapakah yang paling benar? Apakah mereka orang-orang kafir tersebut ataukah Allah Subhanahu wa taala? Alladhi yatamassak bidinihi wa yatamassak bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, سواء كان داعيا أو مدعوا، قد يستهزأ به بدعوته، بشكله، بهيئته، قد يستهزأ بالأخت المسلمة بحجابها. لا بد أن يعتقد الجميع أن الحق معه وأن هؤلاء ما معهم إلا الباطل، وأيهما سينتصر في النهاية؟ الحق الذي جاء به الله سينتصر على باطله. Ketahuilah bahwasanya kita ini orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang muslimah dengan hijabnya, dengan apa yang kita lakukan, dengan doa-doa kita. Ketahuilah bahwasanya mereka pasti akan mengatakan bahwa kita melakukan hal-hal yang salah. Namun camkan ikhwas sekalian bahwasanya apa yang kita lakukan adalah kebenaran dan yakini itu bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir nanti kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menangkan dan kebatilan pasti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. يعتقد به ويفرح ويعلنه بين الناس، لا يخجل وإنما يقول أنا معي الحق وهذا الحق أنشره فيما بينكم. Seharusnya orang yang yakin
muslim, seorang pria, seorang muslimah, seorang wanita, kalau dia memiliki keyakinan bahwa apa yang dia lakukan adalah kebenaran, maka hal yang seharusnya dia lakukan adalah menyebarkan kebenaran itu, bangga dengan kebenaran itu, mengatakan bahwasanya saya adalah seorang muslim, seorang mukmin, saya adalah orang yang melakukan kebenaran dan kebenaran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. المرأة تقول هذا حجابي، هذا نقابي، أعتز به، لا تكن على استحياء تلبسه بين الناس، لا، هي تعتز بنقابها، تعتز بحجابها، لأنه جاء من ربها الذي خلق الجميع. Ketahuilah seorang wanita muslimah yang memakai cadar, yang memakai hijab, seharusnya mereka merasa bangga dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Seharusnya mereka bangga, kemudian menyampaikan kepada umat manusia, menyebarkan hal tersebut, dan dia tidak merasa malu di hadapan manusia, karena hal tersebut adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. كلما كنت دليلا لله تتبع أوامره أعزك الله أمام الناس. Ketika kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuat kita atau memberikan kemuliaan kepada kita di hadapan umat manusia. Allah Azza wa Jalla qala li Yahya, qala lahu ya Yahya khudh al-kitaba biquwwah, ay i'mal bima fihi biquwwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yahya di dalam Al-Qur'an, "Wahai Yahya, ambillah kitab syariat tersebut dengan kuat, dengan kekuatan." Maksudnya beramallah dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Idzan idza sami'ta al-haqqa fattabi' wa'tazz bih. Hadhihi al-qa'ida. Fal-batil sayantahi. Hadha sabab min asbab al-thabat. Idza sami'ta al-haqq i'taqid bih wa'mal bih. Oleh karena itu, metode yang keempat, ya, kalau kita mendengarkan kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahuinya, maka ambil dia, yakini dia bahwa dia ada kebenaran dan amalkan kebenaran tersebut. Maka ini akan membantu kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Min asbab al-thabat وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن التمسك به، حفظه، العمل به فيه شفاء ورحمة للمسلمين. Kemudian yang kelima, ikhwah sekalian, adalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, dan di dalamnya terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, terdapat obat bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. هذا القرآن العظيم يا إخواني إذا قرأناه بتدبر وفهم ستنشرح صدورنا وتطمئن قلوبنا. Kalau kita membaca dengan sebenar-benarnya Al-Quran ini, kalau kita bermuamalah dengan sebaik-baiknya dengan Al-Quran ini, ikhwah sekalian, maka hati kita pasti akan merasa bahagia. فيه شفاء من الأمراض الحسية أيا كان المرض، مرض مستعصي، مرض صعب، مرض خفيف، الرقية فيه شفاء من الله عز وجل. Al-Quran akan menyembuhkan, ya. Di dalamnya terdapat kesembuhan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan kesembuhan ini terhadap penyakit-penyakit hissi, penyakit-penyakit yang lahiriah, penyakit kronis kah itu atau penyakit yang ringan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyembuhkannya dengan Al-Quran. فيه شفاء، فيه حل لكل قضايانا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، فقط نحتاج إلى نقرأ ونفهم. Sebatas kita membaca dan memahami Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar. Dan ini diantara makna daripada syifa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan berupa Al-Quran ini. Kandungan Al-Quran akan memberikan jalan keluar kepada kita terhadap dari segala macam, berbagai macam atau berbagai bentuk problematika yang kita hadapi dalam kehidupan kita. إذا أردت أن تزداد ثباتا ازدد حفظا، ازدد تعلما لكتاب الله عز وجل. Oleh karena itu, kalau antum menginginkan semakin untuk menambah keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah mentadabburi Al-Quran, perbanyaklah mengamalkan Al-Quran, hafalkan Al-Quran dan seterusnya. لماذا لا
آيتين تعرف كيف تتعلم كيفية القراءة، تحفظهما، تفهم المعنى. كل يوم آية آيتين ستجد أنك مع مرور السنوات قد فهمت القرآن وتعلمت قراءته. Kenapa ikhwah sekalian kita tidak mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini dalam hitungan hari? Sehari kita membaca Al-Quran satu ayat mungkin atau dua ayat. Kita baca kedua ayat tersebut, kita membaca terjemahannya, mentadabburinya, kemudian mengamalkan ayat tersebut. Dengan berjalannya waktu sepanjang tahun, maka kita telah melakukan atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburinya dengan sebenar-benarnya dengan jumlah yang sangat banyak. Beliau pernah bertemu dengan salah seorang imam Masjidil Haram. Beliau bertanya kenapa atau bagaimana proses terjadinya mereka kemudian memilih imam tersebut menjadi imam kaum muslimin di Masjidil Haram. يقول هو لا أعلم شيئا أوصلني إلا القرآن. Kata imam tersebut, aku tidak mengetahui sesuatu yang menyampaikan aku atau menjadikan aku mendapatkan kemuliaan mengimami kaum muslimin di Masjidil Haram ini kecuali Al-Quran itu sendiri. Al-Quran akan memberikan atau mengantarkan antum kepada kemuliaan yang tertinggi. إذن أيها الأخوة الكرام هذه أسباب سمعتموها نحن في أمس الحاجة إليها. Oleh karena itu ikhwah sekalian, ini adalah wasailut tsabat, metode-metode, cara-cara agar kemudian kita mendapatkan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. إذا وقعت في فتنة وشعرت أنك تميل إلى هذه الفتنة اعلم أن عندك خلل في وسائل الثبات راجعه. Ketahui ikhwah sekalian, kalau antum berhadapan dengan sebuah fitnah lalu kemudian antum condong mengikuti fitnah tersebut, maka yakinlah bahwasanya antum telah melakukan kekurangan atau kesalahan dari beberapa hal wasail atau metode-metode, cara-cara untuk mendapatkan keistiqomahan di atas agama Allah. Maka murajaahlah kesalahan tersebut. Idza mala qalbuka ila al-ma'asi wa akhadha yamil ila al-ma'siyah لا بد أن تزداد ثباتا بهذه الوسائل. ليس هناك حل وإلا سوف تذهب إلى المعاصي وتعيش فيها وتذهب عن حياة السعادة. ارجع وراجع نفسك في صلاتك، في قيامك لليل، في قراءتك للقرآن، في يقينك، في دعائك. هذه من أسباب الثبات التي تعينك على أن تثبت على هذا الدين. Kalau antum mendapati diri antum melakukan kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah kembali untuk memperbaiki kelima hal ini. Metode-metode yang dapat menguatkan kita, memberikan keistiqomahan kepada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah mengikuti godaan syaitan untuk terus-menerus terjatuh dalam kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berujung dengan kesengsaraan di akhir daripada kehidupan kita. Oleh karena itu, kelima hal ini, kelima metode ini, maka perbaiki dia. Salatlah dengan salat yang terbaik, dengan khusyuk, berdoa kepada Allah, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirikanlah salat malam dan bacalah Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. As'alullah azza wa jalla an yuthabbitana ala hadha ad-din wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yatawaffana wa huwa radin 'anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan menutup kehidupan kita dengan sebaik-baik penutupan dari kehidupan. Atruk al-majal lil-as'ila in kana hunaka as'ila famumkin taktubunaha aw tu'linunaha. Beliau memberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung atau bertanya melalui tulisan. Tafadhalu. Matal adhan. Dakhal. Mungkin wa'adzan thumma narji' al-as'ila. Iya. Mungkin ikhwah bisa azan sekarang, kemudian kita lanjutkan sedikit untuk pertanyaan dan jawaban. Tafadhal. Azan dulu.
بين القراءة وبين فقلت أبعده عنك وأختصر الكلام فيكون أفضل بالنسبة لك. شكرا شكرا. ليس كذلك؟ بلى. جزاكم الله خير يا شيخ. Barakallahu fiikum. Pertanyaan. Pertanyaan? بسم الله. هنا سؤال يا شيخ. يقول السائل: ما هي الوسائل التي تساعدنا
في إقامة الصلاة أو في إقامة صلاة الليل. كيف؟ الوسائل التي تساعدنا في صلاة الليل. كلهم السؤال أو أجيب بعدين تترجم السؤال والجواب. Iya. Anu terjemah soal. Ada sebuah pertanyaan di sini, afwan, apa kiat-kiat supaya kita bisa bangun salat malam dan istiqomah di dalamnya? أول سبب أول وسائل أن يكون عندك هم لقيام الليل، لابد أن تضع في ذهنك أنك تقوم الليل. Yang paling pertama yang membantu kita untuk bangun salat malam, antum harus mempunyai keinginan yang kuat untuk bangun salat malam. Ini yang paling penting. الأمر الثاني لابد أن تستعد لذلك من النوم المبكر وليس السهر الذي يسهر لا يمكن أن يقوم الليل. Kemudian yang kedua, antum harus persiapkan diri antum, keadaan antum untuk bisa bangun salat malam. Ya, jadi jangan suka begadang, ya, agar kemudian bisa bangun salat malam. لابد أن تعد من يوقظك للصلاة سواء أب أو أم أو صديق أو ساعة منبهة حتى تستيقظ في الوقت المحدد. Kemudian cari orang atau hal-hal yang dapat membangunkan kita, ya, apakah itu kita beritahu orang tua kita, bapak, ibu, atau keluarga kita, kakak, adik, kemudian kita beli jam waker dan seterusnya untuk bisa membantu kita agar bisa bangun salat malam. ليكن قيامك في الليل في البداية شيئا قليلا لأن النفس تعتاد الشيء القليل، لا يكن شيء كثيرا ثم إذا أردت أن تقوم من الغد تقول ثقيل. ابدأ شيئا قليلا ثم أطل المدة. Kemudian yang berikutnya adalah kalau antum baru mau memulai salat malam, maka jangan langsung salat malam penuh, ya. Iya, jangan besoknya pasti langsung KO itu, tidak mau lagi, karena jiwa kita ini selalu suka dengan sesuatu yang sedikit. Ini dalam perkara ibadah, ya. Kalau dalam perkara dunia pasti suka yang banyak. Jadi dalam perkara ibadah pasti selalu sedikit-sedikit. Oleh karena itu dengan semakin lamanya atau semakin seringnya kita melaksanakan salat malam, kita bisa menambah waktu yang kita ambil untuk melaksanakan salat malam. انتبه من الشيطان قد يجعلك تطيل صلاة الليل ويذهب عنك صلاة الفجر فتنام عنها. Iya, berhati-hati juga ikhwas sekalian, jangan sampai kita memperlama atau memperpanjang salat malam kita, kemudian syaitan menggoda kita, ya. Syaitan menggoda kita, akhirnya kita tidak bangun salat subuh. Ini harus berhati-hati. وإذا نمت عن صلاة الصبح يأتي من الغد فيقول إذا قمت الليل ستنام عن الصبح لا تقوم الليل. Lalu kemudian syaitan akan datang lagi. Besoknya mungkin antum akan mengatakan, kalau begini saya tidak usah salat malam karena saya pasti ketiduran salat subuh. Akhirnya kita tidak pernah salat malam. هنا السؤال الثاني عفوا يا شيخنا أريد أن أسأل سؤالا واحدا متى نستعمل كلمة سبحان الله وكلمة ما شاء الله. سبحان الله من الكلمات المطلقة عموما هي في الذكر. سبحان الله ممكن أن تقولها في كل وقت وفي كل حين، لكن كلمة سبحان الله غالبا ما تكون للشيء الذي يتعجب منه، الشيء الذي يتعجب منه غالبا وتطلق في إطلاقات عدة. نعم. Jadi di sini ada pertanyaan, si penanya bertanya, kapan kita menggunakan kalimat subhanallah dan kapan kita menggunakan kalimat masya Allah. Kata beliau, kalimat subhanallah ini sebenarnya secara umum dia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dipergunakan kapanpun. Ya, bisa dipergunakan kapanpun. Akan tetapi ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya ada pengkhususan dalam keadaan-keadaan tertentu. Di antaranya adalah ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub, maka pada saat itu kita mengucapkan subhanallah. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله لما جاءه كتاب هرقل وقبل أن يضعه في التنور قال سبحان الله، يعني كيف يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعوني هذا الكافر أن آتيه. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah surat balasan dari Herakl, pemimpin Roma, yang mana Herakl ini mengajak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau memanggil Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang berkunjung ke tempat Herakl. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengucapkan kalimat Subhanallah sebagai bentuk takjub kepada perbuatan orang tersebut. طبعا
كتاب هرقل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه إلى الجنة عرضها السماوات والأرض، فقال هرقل إذن أين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يعني هذا الأمر تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال سبحان الله عموما تطلق في إطلاقات عدة وللتعجب. Secara ringkas ya sekalian, beliau menyebutkan kisah tersebut. Nabi SAW mengajak Herakl ini untuk masuk ke dalam Islam, mengajak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengagungkan atau menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Lalu kemudian Herakl bertanya, kalau begitu di mana? Aina Allah? Yaqul Herakl. قصة هرقل كاملة أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه إلى الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، فهرقل جاءه بالكتاب يقول إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ يقول أين هي النار؟ الجنة هناك جنة ونار، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء النهار فأين الليل؟ ما شاء الله صحيح. سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل؟ Jadi kisahnya ikhwas sekalian, ketika Nabi SAW menyebutkan atau mengajak Herakl untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu luasnya seluas langit dan bumi. Lalu kemudian Herakl bertanya, kalau begitu, kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi, maka di mana tempatnya neraka kalau begitu? Maka Nabi SAW ketika mendengarkan ucapan Herakl ini, beliau merasa takjub, ya, merasa takjub. Kenapa bisa ada orang yang bertanya seperti itu, ya? Ya, subhanallah. Ya, Nabi SAW kemudian membalas perkataan Herakl ini, kalau siang sudah datang, maka di mana tempatnya malam? Nah, ini sebagai bentuk pendekatan saja, ya. Walhamdulillah taqul fi al-mahamid. La, masya Allah. Yaqul masya Allah. Masya Allah. Wa masya Allah أيضا تقال للشيء الذي أعجبك. أي شيء يعجبك أيضا فتقول ما شاء الله. تلك للتعجب. التعجب يعني شيء عظيم، شيء كبير من مخلوقات الله، تقول ما شاء الله. الشيء الذي أعجبك ثوب فلان، صوته، فعله، تقول ما شاء الله. وهذا جاء في كتاب الله في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، فالشيء الذي يعجبك وتجد في نفسك أنه جميل قل ما شاء الله. الشيء الذي يبرز فيه عظمة الخالق وقدرته فهذا تقول سبحان الله. وممكن أن يطلق سبحان الله في ألفاظ عدة. Ya, jadi kemudian kalimat yang kedua masya Allah ini juga sebenarnya penggunaannya hampir sama dengan subhanallah, yaitu digunakan untuk sesuatu yang membuat kita takjub, sesuatu yang membuat kita merasa merasa bahwa kalau kita melihat langit misalnya, melihat bumi yang luar biasa ini, maka kita takjub dengan hal tersebut, dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ucapkan masya Allah. Jadi keduanya menggunakan penggunaan yang sama kan, tapi subhanallah jauh lebih umum dibandingkan dengan masya Allah. Huna soal ya Syekh, ma makna qaulillahi ta'ala wa layalin ashr? Hal hiya ashrul awakhir min Ramadan am hiya ashrul awail min Dzulhijjah? Allah Azza wa Jalla aqsama bil fajr wa layalin ashr. فهذه الليالي العشر قال بعض العلم أنها هي ليالي عشر ذي الحجة، ليالي عشر ذي الحجة، وهذا قول لبعض المفسرين، والكلام فيها يعني أقوال كثيرة لا يتسع الكلام حولها والله أعلم. Di sini ada pertanyaan, beliau si penanya mengatakan apa yang dimaksud dari firman Allah walayalin asyr? Apakah itu adalah 10 malam terakhir Ramadan atau 10 awal pertama dari bulan Zulhijjah? Beliau mengatakan ada banyak pendapat dari para ulama kita. Sebagian mereka mengatakan bahwa dia adalah 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah, dan ini adalah permasalahan yang
diperselisihkan oleh para ulama kita dan begitu banyak pendapat yang disebutkan oleh para ulama dan waktu kita sebenarnya tidak cukup untuk membahas masalah itu. Huna su'al ya Syekh, ma jazaa'u liman yaqumu bi salatil laili fil akhirah? Jazaa'u man shalla salatal lail. ما جزاء من يقوم صلاة الليل؟ هي من جملة النوافل، ويعني لا يحضرني الآن جزاء محددا له في الآخرة، لكن لا شك أنها من أعظم النوافل، هي من أعظم النوافل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا كان يتركها لا في سفر ولا حضر، هي من أعظم النوافل، ولذلك كلما كانت أعظم كان أجرها أكبر عند الله عز وجل. Di sini penanya mengatakan apa balasan khusus bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan salat malam di apa balasannya di akhirat nanti. Maka kata beliau, salat malam ini adalah salah satu salat-salat nafilah yang dianjurkan atau sangat dianjurkannya dalam agama Islam. Dan beliau meminta maaf karena tidak ada dalil yang saat ini beliau ingat yang menyebutkan secara khusus keutamaan dan balasan khusus bagi orang-orang yang melaksanakan salat malam. Akan tetapi semakin sering dan semakin banyak kita melakukan salat malam, tentu saja ganjaran pahalanya akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huna soal ya Syekh, kaifa nu'amilu man yad'una daiman ila al-batil? يدعون إلى الباطل. إيه نعم. كيف نتعامل معهم؟ إيه كيف نتعامل معهم؟ من يدعو للباطل، من يعني الباطل إما أن يكون بدعة أو كفر أو فسق، فنحن نتعامل مع كل واحد يختلف. الذي يتعامل مع الكفر يختلف عن الذي يتعامل بالبدعة الكبيرة، عن البدعة التي ليست بكبيرة، الفاسق. فنحن كمسلمين كأهل السنة والجماعة نتعامل مع الناس باختلاف ما لديهم من اعتقاد. نعم. Di sini penanya bertanya, bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang-orang yang selalu mengajak kita kepada kebatilan. Beliau menjawab bahwasanya kebatilan yang dimiliki oleh umat manusia itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Di antaranya ada yang berupa kebatilan yang mengeluarkan kita dari agama Islam atau perkataan kufur dan seterusnya. Ada juga kebatilan yang sifatnya bid'ah, ada yang sifatnya kefasikan dan seterusnya. Maka muamalah kita dengan mereka itu bertingkat-tingkat juga berdasarkan apa yang mereka miliki dari kebatilan tersebut. فإذا كان يدعو إلى الكفر فلا بد من الرد عليه وبيان يعني خطورة مقولته، ومن كان يدعو إلى بدعة مكفرة هو مسلم ولكن يدعو إلى بدعة عظيمة غليظة، فهنا لا بد من كان يدعو إلى التشيع مثلا وهي بدعة عظيمة مكفرة فيقال له يرد عليه، وكل واحد له طريقة. إن كان فاسقا فيكون دليل معه قليلا بحسب الفسق الذي جاء به، أيضا يدعو إلى أي شيء، يدعو الزنا، يعني لا بد أن نتعامل مع كل واحد بحسبه. Jadi setiap orang-orang yang mengajak kita kepada kebatilan, maka kita harus memiliki muamalah yang khusus bersama mereka. Kalau ada yang mengajak kita untuk melakukan kekufuran kepada Allah, maka ini harus ditolak dan dijelaskan kebenaran, dijelaskan dalil-dalil, hujjah-hujjah agar kemudian dia tidak terjatuh dalam kekufuran tersebut. Begitu pula dengan perkara-perkara bid'ah yang sangat berat ganjaran keburukannya. Bid'ah yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam atau menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Ini juga harus dijelaskan kebenaran, dijelaskan dalil-dalil kepada mereka, dan setiap orang yang memiliki kebatilan ini memiliki metode-metode yang berbeda dalam muamalah bersama mereka. Huna nafsu soal Syekh. هنا يقول لو صلينا مثلا صلاة الوتر ركعة واحدة
fa kam suratan naqra'uha ba'da al-Fatihah? ركعة واحدة Iya. تصلي سورة واحدة سورتين ثلاثة ليس هناك هي سنة قراءة السورة سنة فأردت تقرأ سورة سورتين لا بأس. Iya, di sini ada yang bertanya, kalau kita sholat sunnah witir satu rakaat ya, maka berapa surah pendek yang dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah? Beliau berkata, terserah dari antum. Antum membaca satu surah, dua surah, tiga surah itu terserah. Karena membaca surah ini setelah membaca surah Al-Fatihah ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, maka tergantung kesanggupan yang kita miliki. Huna yatlub minkum du'aan tad'u lahum bis sabr wa talabatil ilmi. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا طلب العلم وأن يصبرنا عليه. Jadi tadi ada yang bertanya bahwa meminta kepada Syekh untuk diberikan atau didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu, diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, dan beliau sudah mendoakan tadi. Ini tadi apa penyebab kita sulit bangun untuk melaksanakan salat lail, ya. Mahyal awaiq allati taj'aluna la nuqimu salatal lail. Al awaiq. العوائق كثرة المعاصي تجعلك لا تصلي صلاة الليل. هذا أول سبب. Yang pertama ikhwas sekalian yang menjadikan kita sulit untuk melaksanakan salat malam adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. من الأسباب التي تجعلك تقوم الليل التسويف. سوف أصلي، سوف أقوم، سوف. Kemudian yang kedua adalah ucapan saufa, nanti, ya. Kalau kita selalu melakukan ini, kita tidak akan pernah salat malam. Nanti saya salat malam. السهر والانشغال ربما يكون بالهاتف الجوال تنشغل به طول الليل ثم تنام عن قيام الليل. Kemudian yang ketiga adalah sibuk di malam hari, begadang. Beliau memberikan contoh misalnya sibuk atau terlalu sering otak-atik HP. Ya, ini bisa menjadikan kita lupa dari salat malam atau tidak bisa bangun salat malam. Mengapa terkadang seorang muslim tidak dapat merasakan manisnya dari ibadah membaca Al-Qur'an, ya. Huna soal ya Syekh, ma hiya sabab ma huwa sabab أو ما الشيء الذي يجعلنا لا نتلذذ بقراءة القرآن؟ الشيء الذي نرجع مرة ثانية، المعصية هي سبب لذهاب كل طاعة. Ya, jadi yang paling pertama ikhwas sekalian yang menghalangi kita dari mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan. Kemaksiatan ini akan menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. تذهب عنه لذة الصلاة، لذة قراءة القرآن، لذة العبادات، الجلوس في المسجد، الجلوس طلبة الحلق العلم، تذهب عنه اللذة بسبب المعصية. Jadi kemaksiatan ini akan menghilangkan semua kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermajlis ilmu, melaksanakan salat malam, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. الانشغال بالدنيا، الانشغال الزائد يجعله يشغل قلبه عن قراءة القرآن. Terlalu sibuk dengan urusan dunia, ya. Hal ini akan menjadikan kita atau paling tidak mengambil porsir yang sangat banyak di dalam hati kita untuk kita merasa nikmat ketika kita membaca Al-Qur'an. القراءة في المكان المناسب تجعلك تفهم وتتدبر بشكل صحيح. Iya. Membaca Al-Qur'an di tempat yang pas, di tempat yang baik, di tempat yang cocok ikhwas sekalian, ini akan membantu kita untuk bisa memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau antum membaca di tempat yang tidak pas, ini pasti akan menghilangkan lezatnya membaca Al-Qur'an. تعلم القراءة الصحيحة تعينك على ذلك. Membaca atau mempelajari bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan benar, maka ini akan membantu kita untuk mendapatkan kelezatan membaca Al-Qur'an.
Iya, kita cukupkan dengan 2 soal terakhir ya. Di sini ada yang bertanya, yang saya ketahui bahwa dalam agama ini kita dilarang mengatakan seandainya. Tapi saya pernah menemukan hadis yang menggunakan kata tersebut. Mohon penjelasannya. Huna yaqul ya Syekh, istikhdam lafaz law. Huna manhi anhu fi hadis. Lakin as-sa'il qara hadithan atau dalilan annahu يستخدم فيه كلمة لو. نعم. لو تستخدم النهي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، وإنما يقول قدر الله ما شاء فعل. هنا لو ليست لتمني ما قدره الله عز وجل وذهب شأنه، فهذه خلاص انتهى الأمر، كأنما هو تسخط على قضاء الله وقدره، فتقول يا ليتني فعلت كذا، انتهى الأمر وفعل. لو أني فعلت كذا لكان كذا، انتهى الأمر، أنت لم تفعل فلا داعي للتسخط، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. أما لو جاءت في بعض الأحاديث التي لا يكون فيها تسخط من قضاء الله وقدره، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنكم توكلون على الله، هذا ليس فيه ذكر للماضي، ليس فيه تسخط للماضي، وإنما هو لفعل المستقبل. افعلوا توكلوا على الله عز وجل مستقبلا، فإذا توكلتم سيرزقكم. نعم. Jadi kita harus membedakan penggunaan seandainya atau penggunaan kalimat lau. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, jangan kalian mengucapkan kata-kata lau. Seandainya saya melakukan ini, seandainya saya melakukan itu, jangan melakukan hal yang seperti ini. Akan tetapi katakanlah masya Allah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Hadis ini larangan menggunakan kalimat seandainya atau lau ini khusus kalian adalah terhadap sesuatu yang sudah lewat. Lalu kemudian kita mengucapkan kalimat lau seandainya sebagai bentuk tidak terima, ya. Tidak terima atau mencela apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dia karena dia tidak dapatkan hal itu. Nah, ini yang dilarang. Yang tidak dilarang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah pasti akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari sarangnya dalam keadaan perut keroncongan, lalu kemudian kembali di sore hari dalam keadaan perut telah penuh. Nah, ini penggunaan lau seandainya dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain adalah untuk sesuatu yang akan datang atau bukan sesuatu yang telah lewat. Jadi untuk sesuatu yang akan datang dan bukan dalam rangka untuk mencela atau tidak terima terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka ini diperbolehkan dalam agama kita. هنا السائل يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. السائل يقول الوالد والده لا يرضى له أن يدرس في المعهد. نعم. لا يرضى لولده أن يدرس في المعهد يعني يطلب العلم، فكيف يتعامل؟ الوالد يريد أن يعمل فقط. هنا لابد من إقناع الوالد والتعامل معه بالتي هي أحسن، وإن رفض والده في النهاية فليستجب لرفضه، يستجيب له. عليه أن يحاول كثيرا 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 بالتي هي أحسن بأن يقنعه بالدخول للمعهد، وأنه هو الأصلح لآخرته،
وأنه هو الأفضل له والأزكى له، وأن الأجر سيترتب أيضا لوالده وسيعود الأجر عليه، يذكره بأجر الآخرة قبل أجر الدنيا. فبالتالي سواء كان والده أو والدته. وإذا في النهاية الأب رفض رفضا قاطعا فلا يعصي، يستجيب لأمره، وهذا الأخ سيأتيه رزقه ويلبي الله عز وجل له طلبه ويفتح الله عز وجل عليه. نعم. Si penanya bertanya kepada Syekh bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah atau kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua, bapak dan ibu. Penanya kemudian bertanya, bagaimana dengan keadaan saya di mana saya ingin belajar menuntut ilmu di Stiba ini, ternyata bapak saya ingin saya bekerja saja. Ya. Jadi ini dilarang posisinya. Maka Syekh menjawab, dia harus berusaha membujuk bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya, ya, dibujuk dengan usaha yang keras, ya. Dibujuk, diingatkan tentang pahala, ganjaran pahala di akhirat sebelum diingatkan tentang apa yang akan didapatkan oleh anaknya dalam kehidupan dunia ini. Seharusnya itu yang paling pertama dilakukan, ya. Diingatkan, kemudian disampaikan bahwasanya keuntungannya pasti akan kembali kepada kedua orang tua juga. Kalau seorang anak menuntut ilmu syar'i disebabkan karena kedua orang tuanya. Akan tetapi kalau dia sudah melakukan banyak usaha, lalu kemudian orang tuanya tetap tidak mengizinkan, sama sekali tidak boleh untuk menuntut ilmu, maka dia tidak boleh bermaksiat kepada orang tuanya itu. Dia harus taat kepada orang tuanya, kepada bapak atau ibunya, lalu kemudian dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keinginannya untuk belajar ilmu syar'i pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan bagaimanapun caranya. Nah, وبعد العشاء سنكمل لمدة 20 دقيقة فقط الكتاب ونختم بإذن الله عز وجل. Kemudian beliau menutup muhadarah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dunia dan di akhirat nanti, dan diingatkan kepada ikhwah yang pandai berbahasa Arab untuk tetap tinggal setelah salat Isya nanti sekitar 20 menit Syekh akan menyempurnakan pembahasan Al-Wasiyah As-Sughra bersama antum. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.